Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya. Alasan umat muslim itu mempercayai Muhammad ini sebagai nabi penyempurna. Nah, ini yang selama ini tidak pernah terjawab sama sekali dari teman-teman muslim. Ya. Jadi saya minta mungkin dari Pak Zulkiflinya bisa memberikan bukti ya bahwa Muhammad ini benar-benar adalah nabi penyempurna. Yang disempurnai dari segi apanya gitu. Kami umat muslim ini sangat bingung. Kok bisa ya nabi ini diklaim sebagai nabi penyempurna, yang disempurnai apa gitu. Biar teman-teman semuanya bisa lihat. Silakan Pak Zuma. Oke, silakan, timer sudah berjalan. Najuma. Oke. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Apa yang disempurnakan oleh Al-Quran? Jadi ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, berarti ini terkait dengan kitab-kitab sebelumnya. Di mana kitab sebelumnya, di mana para nabi itu tentu diutus membawa syariat, hukum-hukum Tuhan. Di mana hukum Tuhan itu jelas adalah merupakan pedoman hidup manusia di dalam kesehariannya, kaitannya berhubungan dengan Sang Pencipta alam semesta dan juga hubungannya dengan sesama makhluk, ya, sesama manusia. Nah, apa yang kemudian yang disempurnakan oleh Al-Quranul Karim? Tentu adalah syariat. Syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya yang belum disempurnakan. Itulah yang diajarkan, yang disempurnakan oleh Al-Quran. Contoh, tapi sebelumnya mereka juga bersyahadat, berikrar, mengajarkan, meyakinkan umatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu hanya satu. Ya, hanya satu, bukan dua, bukan tiga, dan dia tidak pernah berinkarnasi. Kedua, nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu telah mengajarkan bertaubat, mengajarkan berdoa kepada Allah, mengajarkan beribadah dengan cara bersujud. Ya. Ketiga, nabi-nabi sebelumnya mengajarkan sunnah, mengajarkan berpuasa, mengajarkan beramal soleh, mengajarkan mengucapkan insya Allah, mengajarkan berhijab, mengajarkan bersuci, bertakhir atau berwudu, mengajarkan mengkafani orang yang sudah mati. Itu ajaran para nabi terdahulu. Dan itulah serangkaian ajaran syariat yang disempurnakan oleh Al-Quranul Karim, yang disempurnakan oleh Allah melalui Khatam Nabiyyin Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang saya bertanya kepada Anda, kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, tolong jelaskan kepada saya, di mana, kapan Yesus mengatakan dirinya mengajarkan agama Kristen? Di mana ajaran poin intinya adalah menyembah, menuhankan Yesus, menganggap Yesus sebagai Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Di mana Yesus menjamin keselamatan bagi orang yang menuhankan dirinya. Silakan. Ya, oke. Sekarang saya jawab. Halo. Ya, silakan kita menyimak. Tolong diperhatikan di screen itu, timer sudah berjalan ya. Oh, saya kira gini Pak. Bapak mempertanyakan mengenai tentang kapan ini kita diajarkan berkerudung, diajarkan bersunat, diajarkan harus apa yang Anda katakan tadi ya, terlalu panjang tadi ya. Jadi mana ada pernyataan kita harus berjilbab, kita harus apa namanya menutupin wajah dan segala macam, mana nggak ada. Kata siapa? Ya, yang Anda katakan sebagai apa tadi? Kristen. Yesus itu adalah Yesus Kristus Sang Mesias. Kita ini adalah umat pengikut Yesus. Ya, artinya kita muridnya Yesus. Yesus tidak mengajarkan kamu wajib sunat, nggak ada, ya. Jadi di sini artinya Anda tidak pernah bisa menjadi pengikut Yesus. Karena apa? Anda adalah orang yang menentang tentang itu sendiri di sunat. Yang ada sunat hati, begitu bro. Ya. Yesus mengatakan jelas. Memang tidak pernah mengajarkan Kristen, karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Jadi saya tidak bertanya
tanya tentang Kristen, yang saya tanya tentang Yesus. Kapan dia mengajarkan tentang Kristen? Itu poinnya. Kaitannya dengan umat itu sangat jelas. Jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku tidak menyediakannya meskipun yang paling terkecil. Barang apa yang meniadakan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terendah di dalam api neraka, di dalam kerajaan Allah. Itu ajaran Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kalau Kristen kan itu bukan umatnya Yesus. Nah, sekarang Anda buktikan, pernah nggak Yesus mengajarkan Kristen? Silakan Anda tunjukkan bukti. Itu apa? Kristen itu apa? Kristen itu apa dulu? Kamu harus tahu. Definisi Kristen itu apa dulu? Coba saya jawab dulu kamu ini. Setelah jawab baru saya akan berikan penjelasan. Saya tahu definisi Kristen itu apa itu? Adalah pengikut Yesus. Ya kan? Yes. Kalau pengikut Yesus, tadi sudah saya bilang, Yesus tidak pernah menyadari kita wajib sunat lahiriah. Yesus juga mengajarkan kita wajib berhijab. Mana Pak ayatnya? Di mana? Ayat berapa? Tolong passwordnya ya, silakan. Di mana Pak? Jadi ganti-gantian. Ucapkan. Di mana Pak ayatnya? Coba berikan dalil. Silakan dijawab. Anda jawab dulu saya, mana dalil pernyataan Yesus mengajarkan kekristenan? Kalau dalilnya Yesus mengaku untuk Bani Israel bertaburan di dalam kitabmu. Sekarang ayatnya Yesus diutus untuk Kristen mana? Tunjukkan pada saya. Makanya saya bilang katanya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Kalau Kristus itu artinya, ya kan, pengikut Kristus harus mengikuti Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan menyuruh kita wajib sunat lahir, Pak. Dari tadi paham maksud saya. Yesus juga tidak menyuruh kita wajib berkerudung, Pak. Mana ayatnya? Saya bilang kan begitu, ya kan? Kalau udah tahu definisi Kristus adalah pengikut Kristus, harus ngikutin ajarannya dia. Terutama salah satu di Matius 28, ya ayat 19 mengatakan, kita wajib menjadikan semua bangsa itu adalah muridnya Yesus dan bukan muridnya Muhammad. Saudara, bagaimana saudara ini? Anda belum menjawab. Loh, udah saya jawab. Anda belum menjawab dalil di mana Yesus mengajarkan kekristenan menyembah dirinya. Silakan. Handle dulu, biar diskusinya nggak saling tumpang tindih. Silakan ya, kalau sudah selesai berbicara, ucapkan, silakan dijawab. Jadi timnya itu nggak berkontak-kanti. Ini moderatornya bingung ini kalau semua saling menjawab, ini gimana ngaturnya. Sedangkan ini waktu tim bercatur. Ini Kupius, silakan. Pak moderator, saya kan sudah memberikan penjelasan, ya, mengenai tentang definisi Kristus ini apa, kan gitu. Saya tanya Pak Juma bilang itu adalah pengikut Kristus. Di situ saya sudah memberikan penjelasan, pengikut Kristus yang harus ngikutin ajarannya Yesus. Yesus tidak pernah menyuruh umatnya untuk wajib sunat lahiriah. Yesus juga tidak pernah menyuruh untuk berhijab. Kalau memang apa yang ditanyakan oleh Bang Juma itu tadi seperti itu, saya minta dalilnya dari mana gitu loh Pak. Silakan ya. Pak Juma. Nah, pertanyaannya semoga dipahami sama Mas Juma ya. Silakan Mas Juma. Oke. Di dalam Yohanes, coba dengarkan baik-baik. Di dalam Yohanes 10 ayat 27, Yesus mengatakan, jika aku mengenal muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Sekarang, ketika Anda mengatakan, mana dalilnya Yesus memerintahkan berjilbab? Mana dalilnya Yesus memerintahkan bersunat? Saya jawab kembali, saya tanya balik kepada Anda. Mana dalilnya Yesus mengajarkan Bani Israel untuk menyembah dirinya? Tunjukkan, silakan. Kalau kita melihat ya, apa yang tertulis bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri dan firman itu menjadi manusia, nggak usah dia menyuruh kita menyembah, tetapi Yesus tidak pernah menolak ketika dia disembah, ya. Tapi yang pertanyaan saya yang tadi, Pak, ya, kalau Yesus itu harus di perintahnya atau perkataannya, menurut perkataannya, muridnya harus mengikuti perkataannya. Perkataan Yesus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yang jadi pertanyaan, kenapa kalian bisa mempercayai Muhammad sebagai muridnya Muhammad, sebagai bukan muridnya Yesus untuk membaptis? Bagaimana Bang Juma? Silakan jawab. Ketika kami percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu adalah merupakan sebuah perintah dari Allah, ya, bahwa di dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika benar-benar kalian mencintai Allah, kata Rasulullah Muhammad SAW, fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku. Ini perintah. Nah sekarang, mana dalilnya kepada Anda untuk ikut kepada Yesus dengan cara menyembah dirinya? Ada dalilnya tidak? Padahal di dalam kitab Anda sendiri, di dalam Matius, ya, Matius 19 ayat 29,
Di situ dikatakan Lukas 14 ayat 26. Ya. Jika orang yang mengikuti aku tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, dia tidak bisa menjadi muridku. Itu pertanyaan, itu jawaban Yesus. Nah sekarang ketika saya tanya kepada Anda, tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus memerintahkan Anda untuk menyembah dirinya? Silakan. Sudah, oke, sudah saya bilangin Pak ya. Tuhan ini bukan gila sembah. Tuhan saya ini bukan Tuhan songong yang pengennya disembah tapi nggak mengasihi. Ya, Tuhan saya itu benar-benar penuh kasih, ya, yang maha pengampun. Kita udah diberitahu pribadinya sebagai Tuhan yang pernah menjadi manusia. Itu kita manusia harus tahu diri. Kan kita punya akal budi, Pak. Ya kan? Kalau sudah punya akal budi, nggak usah disuruh sembah. Kalau tahu itu Tuhan harus disembah, Pak. Yang jadi pertanyaan Kak tadi, yang Anda tuduhkan, kenapa nggak dijawab? Perintah Yesus itu untuk menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. Kenapa justru Anda membelokkan pengajarannya Yesus? Itu, Pak. Silakan dijawab, Pak. Nggak usah melebar kemana-mana, ya. Oke, sekarang Anda menjadi murid atau menjadi hambanya Yesus? Jawab. Saya sebagai muridnya Yesus, sekaligus saya adalah hambanya Yesus, sekaligus saya anaknya Yesus. Di mana Yesus mengajarkan, memerintahkan, menjadikan menjadi muridnya? Semua menjadikan bangsa semua menjadi muridnya, itu ada di Matius 28 ayat 19. Asalkan Anda menjadi hambanya, silakan menjadi hambanya, silakan. Kita skip mengenai pembahasan beda. Mendingan kita membahas kitab Musa saja kalau begitu, kalau Anda tidak percaya. Loh, bagaimana Anda mau membahas kitab saya kalau kitab Anda saja Anda tidak paham? Anda berasumsi dari tadi. Ini sebetulnya fungsi timber nggak berfungsi ini soalnya nggak pakai kode. Ya ada fungsi. Iya, masalahnya Kupus ya, silakan berdiskusi yang santun saja. Silakan TikTok saja ya. Ini kupus waktunya. Kupus. Ya, silakan. Betul, Pak. Moderator, terima kasih. Jadi gini, Bang Jul, saya bilang di Matius 28 ayat 19 itu tadi sudah jelas. Jadi kalau semua bangsa muridku, kata Yesus, itu nggak usah kau belok-belokkan. Sejak kapan mungkin sudah segala macam apaan ya, iya, saya tahu dalil itu, saya ngerti, lebih paham ayat itu daripada Anda. Yesus menjadikan orang itu menjadi muridnya, hambanya. Pengajaran Yesus seperti apa? Kamu jelaskan. Pengajaran Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku sebagai utusan Allah. Makanya saya tanya sama Anda, mana ajaran Yesus yang mengajarkan dirinya itu adalah Allah sehingga orang harus menyembah Dia? Mana? Tunjukkan. Ada enggak? Betul, karena di dalam Alkitab ini kita paham banget, Pak. Saya tanya, ada enggak dalilnya Yesus mengajarkan itu? Siapa? Yang memberikan hidup yang kekal itu siapa? Yang memberikan hidup yang kekal itu siapa? Allah, tentu Allah, bukan Yesus. Allah, kalau begitu Pak, jangan cuma hanya Yohanes 17 ayat 3-nya doang yang dibaca. Baca semua. Itu pernyataan Yesus. Iya. Itu pernyataan Yesus. Makanya saya tanya sama Anda, kalau Anda itu adalah murid Yesus, kenapa justru Anda menuhankannya? Kenapa Anda menuhankannya kalau Anda mengaku muridnya? Kalau pengen tahu Yesus itu Tuhan, jangan dicomot ayat Yohanes 17 ayat 3-nya toh. Sama. Kalau Anda ingin mengakui Yesus itu Tuhan, jangan tinggalkan ajaran Yesus yang mengatakan dirinya bukan Tuhan. Kalau Yesus yang memberikan hidup yang kekal, dia Tuhan kan? Oh, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang kemana-mana, coba kamu tuh baca ya Yohanes 17 ayat 3. Masa tiba-tiba Yohanes 17 ayat 3? Baca dulu ayat sebelum dan sesudahnya, Pak. Nah, makanya saya bilang apa? Kalau nggak mengenal Alkitab, situ berani dan siap. Oh, itu kan asumsi Anda untuk lari. Tunjukkan aja sekarang dalilnya. Sekarang dalilnya di mana Yesus mengaku dirinya itu adalah Allah itu sendiri. Kan udah saya bilang, Yesus tidak pernah ngemis-ngemis minta disembah, tetapi kita punya akal budi. Ya, karena dia memang bukan Tuhan. Ya, karena memang dia bukan Tuhan. Yang memberi hidup yang kekal, Pak? Kamu bilang Allah. Tuhan. Nah, ayatnya gimana? Coba dibaca dulu sebelum Yohanes 17 ayat 3-nya. Baca dulu di situ biar kamu tahu siapa yang beri hidup yang kekal itu. Gitu loh. Coba Anda bacakan. Coba Anda bacakan dalilnya. Saya ingin dengar. Kitab dulu ya. Sabar. Tapi kalau memang bisa ditampilkan, moderator, tolong dong, bisa ditampilkan lah itu. Ya silakan, ada teman-teman yang mau. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat dari 1 ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal.
kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ini coba ayat yang keduanya coba gimana Pak? Menurut Pak Juma bagaimana? Siapa yang berikan hidup yang kekal ini Pak di sini? Ya, ditahan dulu biar kita tampilkan ayatnya. Kita sama-sama belajar. Tolong Mas Yan, tampilkan Yohanes pasal 3 ayat berapa tadi? Dari ayat 1 aja Pak, dibaca semua. Ayat 1, oke. Sampai habis itu biar kita ini paham. Itu tolong dibaca itu. Yang mana yang mau ditunjukkan ini? Silakan. Bentar Pak, saya masuk ke Zoom lagi deh tadi nih. Ya ini. Ya, itu si keren. Ya. Yohanes 17 Pak, Yohanes 17 ayat 3. Ini Yohanes berapa? Yohanes 17 Pak, dari 1 Pak, dari 1 kita baca, jangan cuma hanya 3-nya doang. Baik, saya yang bacakan ya, atas siapa? Mbak Fatimah yang bacakan. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu, sebentar Pak, dari 1 Pak, dari 1 Pak, dari 1 Pak, jangan dipotong. Ya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ini di sini konteksnya, ia juga memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dulu. Ini kok kepotong? Lanjut Pak, yang 6-nya belum selesai nih Pak. Lanjut ayatnya semua Pak. Itu ayat 6 sudah. Itu dibaca aja. Ini Pak. lanjut sampai ke atas nggak bisa Pak dibaca. Ini sampai 6 doang. Nah, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah, jangan di jalan-jalan terus, ini jalan-jalan. Udah stop, udah Pak, stop dulu saya biar kita baca dulu. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Lanjut lagi Pak. Dan segala milikku, stop, oke, stop. Dan segala milikku, aduh, itu sudah terlihat itu. dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, ini harus digaris bawahi juga ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini namanya Bapa ya, diberikan kepada sang anak ini Yesus ya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini artinya gini, selama aku bersama mereka ketika dia datang sebagai manusia ya, lalu memelihara mereka di dalam nama Bapa ya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis. Ya, ini semuanya Yesus datang ini menggenapi ya, seperti halnya di Matius 5 ayat 17 itu mengatakan dia datang untuk menggenapi Taurat, tetapi dia datang untuk menggenapi. Nah ini Yohanes 17 ayat 1 sampai selesai ini memberikan penegasan bahwa kedatangannya sebagai manusia harus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab para nabi. Ya, ini tadi barusan kita baca bersama ya. Selama aku bersama mereka ini tadi ya, genaplah yang tertulis dalam kitab suci di ayat 12-nya. Lalu ke-13, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Dia mengatakan ini karena selama dia masih ada di dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya, oke, mungkin sampai sini juga sudah lumayan cukup, tetapi lebih bagus memang harus baca. Aku telah memberikan firman-Mu kepada, oke. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Ya, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bukan untuk ini saja, tapi untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaan mereka.
supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, dan mereka juga di dalam kita. Nah, ini artinya dia membicarakan bahwa apa yang disampaikannya, kemanusiaannya lah dia harus menggenapi semua yang tertulis di kitab para nabi ya, sebagai utusan. Dan jadi pertanyaan, selama ini Islam selalu menganggap bahwa Yesus adalah sebagai nabi saja. Padahal kalau kita lihat di Yesaya 55 itu mengatakan bahwa firman yang diutus ya itu adalah firmannya, dianya sendiri, dan itu digenapi di Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14-nya apa? Firman itu menjadi manusia. Kan seperti, makanya saya bilang, teman-teman muslim, kalau mau ngebahas Alkitab, jangan cuma comon-comon ayat, ya. Kita membaca satu perikop saja, kita masih membutuhkan, ya, ayat-ayat yang lain, ya, surat-surat yang lain. Apalagi cuma main comot-comot ayat, pasti sudah di sini sudah nggak akan bisa paham yang utusan di sini apa. Sudah? Tuhan Yesus diutus sebagai apa? Oke, silakan. Sudah cukup ya? Baik. Oke, silakan Mas Uma. Dari ayat Yohanes 17 ini, ayat 1 sampai ayat seterusnya, di mana poinnya bahwa Yesus itu adalah datang mengajarkan untuk disembah? Ada nggak? Justru di dalil Yohanes 17 ini menyatakan dirinya itu adalah hamba Allah. Dia utusan Allah. Dari ayat 1 sampai ayat 26, Yesus mengajarkan kepada muridnya, bukan kepada hamba-hamba yang menyembah dia, kepada muridnya Bani Israel. Bagaimana Allah dia mengesahkan, mentauhidkan Allah yang telah mengutus dirinya. Dengan terang sekali Yesus mengatakan, ya Allah. Ya, lalu ia menengadahkan tangan ke langit. Itu ngapain Yesus? Berdoa. Lalu Anda mengatakan sebagai manusia. Lah ia memang dia manusia. Dari mana ke mana Tuhan itu bisa menjadi manusia? Nggak ada. Tuhan itu satu-satunya, kata Yesus. Di ayat 3-nya hidup kekal itu, yaitu mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Kalau Kristen kemudian mengatakan Yesus itu Allah, itu juga, itu urusannya Kristen. Makanya saya katakan, tunjuk di mana Yesus mengajarkan tentang kekristenan. Anda tidak mampu menunjukkan itu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel, murid-muridku, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal aku, Yesus yang engkau utus. Ayat Yohanes 17 ini, ayat 1 sampai ayat seterusnya, di mana poinnya bahwa Yesus itu adalah datang mengajarkan untuk disembah? Ada nggak? Justru di dalil Yohanes 17 ini menyatakan dirinya itu adalah hamba Allah. Dia utusan Allah. Dari ayat 1 sampai ayat 26, Yesus mengajarkan kepada muridnya, bukan kepada hamba-hamba yang menyembah dia, kepada muridnya Bani Israel. Bagaimana Allah dia mengesahkan, mentauhidkan Allah yang telah mengutus dirinya. Dengan terang sekali Yesus mengatakan, ya Allah. Ya, lalu ia menengadahkan tangan ke langit. Itu ngapain Yesus? Berdoa. Lalu Anda mengatakan sebagai manusia. Lah ia memang dia manusia. Dari mana ke mana Tuhan itu bisa menjadi manusia? Nggak ada. Tuhan itu satu-satunya, kata Yesus. Di ayat 3-nya hidup kekal itu, yaitu mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Kalau Kristen kemudian mengatakan Yesus itu Allah, itu juga, itu urusannya Kristen. Makanya saya katakan, tunjuk di mana Yesus mengajarkan tentang kekristenan. Anda tidak mampu menunjukkan itu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel, murid-muridku, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal aku, Yesus yang engkau utus. Tapi kalau orang Kristen mengenal Yesus sebagai Allah juga, ya itu urusan Kristen. Karena Yesus kelak akan mengusir orang-orang yang bernubuat demi nama Yesus, yang menghisap demi nama Yesus, yang mengusir setan demi nama Yesus. Dengan Yesus mengatakan, kalian semua pembuat kejahatan. Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apa kehendak Bapakku yang ada di surga? Pertama, pada Bani Israel, Allah terang mengatakan, ya, di dalam kitabnya, bahwa Anochi aku Tuhan, aku Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu Allah mengatakan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen ya, kepada Bani Israel, lo yihyeha Elohim akhirim al-falana, jangan ada padamu wahai Bani Israel, ada pada Allah lain di hadapanku. Jadi kalau Kristen yang bukan Bani Israel bikin Allah lain, ya itu urusan Kristen. Maka dari tadi saya tanya kepada Anda, mana ajaran Yesus tentang kekristenan? Anda nggak mampu menjawabnya, karena memang Yesus hanya untuk Bani Israel. Lo yihyeha Elohim akhirim al-falana, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Makanya ketika Yesus datang memberikan mujizat, mampu memberikan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, membangkitkan orang mati, imannya orang Yahudi tidak bergeming sedikit pun untuk menduakan Allah dengan Yesus. Tidak sama sekali. Dan bagaimana dengan Kristen? Oh, Kristen ini mohon maaf,
mengatakan Kristen itu adalah penumpang gelap, bukan pengikut Yesus, tetapi mereka adalah pentuhan Yesus, bukan murid Yesus, tetapi pentuhan Yesus. Makanya keteteran ketika saya tanya, kalau Anda paksakan Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku, padahal bangsa murid yang dimaksud di situ 12 bangsa, bukan bangsa Indonesia, bukan bangsa Malaysia, bukan. Bangsa yang dimaksud itu adalah suku bangsa, suku murid-muridnya, ada 12 suku. Jadikan kedua suku muridku itu sebagai muridku, sebagai pengikutku. Kalau dia mengikuti aku, tentu mereka akan menyembah hanya kepada Allah. Tentu mereka mengakui aku sebagai utusan Allah. Selesai. Ayat Yohanes 17 Anda baca sampai ayat 26, Anda harusnya malu. Membaca ayat itu lengkap justru menerangkan Yesus itu adalah hamba Allah. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat 22 Yesus mengatakan, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi ketika Anda mengatakan tidak, Yesus itu adalah Tuhan, tunggu dulu. Ada ratusan ayat di mana Yesus menerangkan dirinya itu adalah manusia, dirinya itu adalah utusan Allah, dirinya itu berdoa kepada Allah. Apakah ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tidak. Jadi dalil yang Anda katakan tadi itu sangat terang, sangat jelas, dan Yesus itu adalah utusan Allah. Makanya di dalam Al-Quran ketika Anda mengatakan tadi, Yesus mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku, segala bangsa menjadi muridku. Demi Allah, kami umat Islam sudah menjadi murid Yesus. Murid mengajarkan untuk taat kepada Allah, Islam melakukan itu. Yesus mengajarkan syariat, Islam melakukan itu. Yesus mengaku dirinya Rasul, Islam mengakui itu. Tidak sah keimanan seorang Muslim kalau tidak mengakui Yesus itu sebagai utusan Allah. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kata Yesus kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian. Kenapa kalian tolak? Aku ini utusan Allah untuk kalian. Makanya dikatakan di dalam Markus 12 ayat 29, Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Ahad. Dengarkanlah wahai Israel. Tidak pernah dia mendengarkan, tidak pernah dia menyeru, wahai Batak, dengarlah wahai Bugis, dengarlah wahai Jawa, dengarlah wahai Makassar. Tidak pernah. Yesus telah menyeru Israel. Jadi kasihan Anda ketika saya tanya, mana ajaran Yesus yang berkaitan dengan Kristen, mengatakan Anda tidak paham apa tingkatan daripada apa definisi daripada Kristen. Sebabnya sekarang ketika orang juga berkata kepada orang sana, berkata, apakah kamu tidak ngerti apa itu Suma? Suma itu adalah pengikut Yesus. Tapi apakah saya Zulkifli mengakui mereka? Belum tentu. Sama dengan kalian, Kristen itu adalah pengikut Yesus. Buktinya mana kalau kalian mengikuti Yesus? Yesus menyembah kepada Allah, kalian menyembah kepada Yesus. Yesus memegang teguh Taurat, hukum Taurat, kalian mengaku dengan matinya Yesus ditiang. Maka kita dibebaskan dari hukum Taurat dan bahkan dimerdekakan dari hukum penghambaan. Jadi mohon maaf kata, saya harus katakan kepada Anda bukan murid Yesus, tetapi Anda adalah kelompok yang menghambakan diri kepada makhluk Tuhan, utusan Tuhan bernama Yesus alaihissalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cima. Oke, silakan saya, Pak Fatimah. Wah, ini gak ada selesai-selesainya nih kalau kamu hanya membelintir-belintir ayat, Jul. Jadi Anda tadi katakan apa yang saya pelintir, Mbak? Jadi karena bangsa Pak Yeri, yang saya pelintir yang mana? 12 murid tadi, Pak, di Matius 12 yang mana? 19. Anda mengatakan katanya hanya pergilah jadikanlah bangsa ke-12 suku. Bukan, Pak, ini teksnya ini udah jelas, semua bangsa. Semua bangsa, tidak dikatakan ke-12 bangsa, Pak, tapi semua bangsa. Nah, ini salah satu yang Anda selama ini cuma hanya modal mulut nyerocos, yang cuma hanya modal pinter ngomong, ya. Terus saya kasih tahu Anda lagi ya, bicara mengenai tentang Yohanes 17 ya, kita baca tuh kotaknya, bukan saya yang malu, Pak. Anda harus malu, emangnya surat Yohanes cuma ayat 17, ya kan? Itu kan saya bilang harus dibaca semua konteksnya, dari Yohanes 1, Yohanes 2 ayat 3, dan seterusnya. Begitu pula Yohanes 17 itu di atasnya mengatakan siapa yang memberikan hidup yang kekal, itu yaitu Yesus itu sendiri. Lalu Anda mengatakan bahwa Andalah atau umat Islamlah sebagai murid Yesus. Pengajaran Yesus saja semuanya kau tantang, semuanya kau ini semua, ya. Yesus tidak mengajarkan kau berpoligami. Yesus tidak mengajarkan engkau untuk bisa memusuhi orang-orang kafir dan menghakimi orang lain. Tetapi di dalam ajaran Islam justru yang membenci orang-orang Kristen, ya. Selalu bikin gosip. Bikin gosipnya katanya orang Nasrani dan Yahudi tidak akan senang kepada kamu selama kalian tidak masuk agama mereka, katanya gitu kan. Itu gosip. Tidak pernah ada ajaran Yesus mengatakan seperti itu. Nah, inilah kepala kalian selama ini hanya dipenuhi dengan kesombongan dan juga fitnah, ya, yang selama ini tidak pernah ada datanya. Kalau memang benar Zulkifli Anda sebagai muridnya Yesus, ya, seharusnya
menjadikan semua bangsa jangan kau pelintir ke 12 bangsa Zulkifli. Inilah yang menjadi penyelewengan, ya, ayat-ayat yang bisa kalian selewengkan selama ini, ya, seperti ajaran Muhammad, semua menyelewengkan, mengklaim sebagai kitab sempurna, penyempurna. Yang disempurnakan itu apa? Mengenai hukum-hukum Taurat kah? Nah, yang tadi pertanyaan saya dari awal, yang disempurnakan Muhammad ini apa? Sehingga membuat kacau jadinya Islam dan Kristen selalu ribut mencari pembenaran ya. Padahal di dalam dalil Quran itu sendiri menyatakan membenarkan kitab terdahulu. Lalu kitab mana yang dibenarkan? Masa tiba-tiba ujuk-ujuk bilang katanya kitab yang dirubah? Kitab yang dirubah kalau logikanya dibenarkan, ini kan aneh. Kan begitu Zulkifli, ya. Jadi jangan suka mempelintir ayat kalian itu. Ya, bicara jujur aja. Yohanes 1 ayat 1 misalkan. Di situ sudah memberikan penjelasan mana ada Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, kalau kamu punya akal, baca. Makanya saya bilang terima. Kalau kamu bisa menerima firman itu adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia, ya kamu akan mengakui Yesus itu Tuhan. Yang jadi masalah kamu tidak mengakui bahwa Tuhan itu menjadi manusia, yaitu ya repot. Tuduhan kalian selalu dengan surat Paulus yang nggak sesuai dengan udara kalian, ya kan gitu. Iya kan? Selama ini begitu. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan Mas Juma. Oke, baik. Jadi di dalam Devarim 4 ayat 35, Etahare etalada atski Hashem hu ha Elohim and of mitfadov. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali Dia. Loh, kok tiba-tiba Dia jadi manusia? Engkau diberi melihat. Iya, betul. Engkau melihat. Apa sih? Coba baca ulang. Engkau diberi melihat apa? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui. Nya, melihatnya siapa? Nya ini siapa? Melihat kekuasaan Allah, melihat apa yang ada di alam semesta ini. Untuk mengetahui. Melihatnya, konteksnya nya ini itu siapa? Hasem, Allah subhanahu wa ta'ala. Kau diberi melihatnya, kau diberi melihatnya Hasem, ya? Iya, betul. Iya, nah gimana dong kalau memang dia tidak manusia dikasih lihat? Melihat itu bukan berarti dari mata. Mata melihat sesuatu, tidak. Melihat itu bisa dengan hati. Tuhanmu sendiri yang terbuat dari manusia itu mengatakan, kamu, Bapak yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Nah, ini dalil yang saya bacakan kepada Anda. Dalil loh, dalil yang saya bacakan kepada Anda. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Coba. Iya, memang tidak ada yang lain kecuali Dia. Terus kenapa ada Yesus? Firman itu ya. Kenapa ada Yesus? Ada Yesus karena ada fakta firman itu jadi manusia. Artinya itu Yohanes 1 ayat 1 itu firman siapa? Firman siapa ya? Yohanes 17 ayat 3 ya? Yohanes 1 ayat 1 itu firman siapa? Saya tanya samamu. Yohanes itu siapa? Kamu bilang yang nulis Yohanes siapa? Loh, itu kan dikatakan di dalam Yohanes 17 sudah jelas, Mbak Yeri. Yohanes, coba lihat. Coba lihat Yohanes 1 yang Anda baca tadi. Ya, demikianlah kata Yesus. Jadi penulis ini mengatakan Yesus berkata. Lalu Yesus menengadah ke langit. Aja yang nulis. Berarti penulis Yohanes ini berkata Yesus itu mengadahkan tangan ke langit dan berdoa. Penulisnya mengatakan. Nah, sekarang Yohanes 1 ayat 1 ada nggak situ ketahuan? Yesus berkata. Situ percaya nggak dengan tulisan Yohanes? Loh, ini bukan masalah percaya atau tidak percaya, Mbak Yeri. Ini masalah kamu percaya ucapan kitabmu atau tidak. Ini kan saya tanya. Bukan begitu. Ini sekarang saya tanya samamu. Kamu percaya nggak dalil itu sebagai firman Tuhan? Kalau Anda percaya, makanya saya tanya. Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan siapa? Perkataan Yesus itu banyak bertaburan di mana-mana, contoh di Yohanes 8. Saya tidak tanya perkataan Yesus itu di mana saja. Saya tanya Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan siapa? Perkataan Yohanes semuanya, itu dia nulis Yohanes semuanya yang nulis. Iya, oke. Tetapi di dalam Yohanes 17 ayat 1, sang penulis Yohanes ini yang bukan murid Yesus mengatakan demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengadahkan tangan ke langit lalu berdoa. Jadi ini ada keterangan dari penulis Yohanes yang menerangkan kepada Bu Yeri bahwa Yesus itu berdoa kepada Tuhannya. Bunyi doanya Yesus adalah, Tuhanku, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Artinya permuliakanlah hambamu. Nah, Yohanes 1 ayat 1 tidak ada perkataan di situ Yesus berkata. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tidak ada perkataan Yesus begitu bahwa Yesus berkata. Tidak ada juga berkata
firman Allah atau berkatalah Allah atau berfirmanlah Tuhan, tidak ada. Sekarang yang muncul pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan ini adalah filsafat himne Plato persis. Berarti semua perkataan hadis itu bohong juga ya Pak ya, berarti ya? Ya tergantung, kalau dia sanadnya ada yang cacat, matanya tidak sempurna, perawihnya diragukan, maka itu dhaif, itu ada maudhu, itu ada yang sahih, ada hasan, dan seterusnya. Makanya belajar asbabul wurud hadis. Nah, makanya saya bilang kalau ada tertulis itu jangan dipilih-pilih, karena memang ada perkataan atau persaksian dari para murid Yesus itu sendiri mengatakan seperti itu. Lalu ada ayat lain yang mengatakan, Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kau akan modar dalam itu dengan dosamu sendiri. Itu bagaimana? Apakah Yesus bisa seperti ini juga kamu gak akan percaya? Kalau kamu tidak percaya bahwa aku... Saya percaya, dia itu adalah utusan Tuhan. Akulah dia, akulah utusan Tuhan itu. Oh, siapa yang bisa menanggung dosa Pak di situ? Kalau kamu tidak percaya sama dia, kamu akan mati di dalam dosamu sendiri itu. Kamu akan mati di dalam dosamu. Iya betul, makanya percayalah kepada Yesus Bu Yeri, bahwa dia itu utusan Tuhan. Jangan percaya kepada orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Percaya kepada Yesus. Itu adalah Tuhan Pak. Di mana dalilnya Yesus itu adalah Tuhan? Makanya dari tadi saya minta kepada Anda, tapi Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak kita sembah. Bukan, terbalik. Yesus itu tidak mengajarkan menyembah dirinya karena dia memang bukan Tuhan. Kita akan membukakan sebuah fakta yang harus diketahui oleh saudara-saudara muslim kita, yaitu jangan sampai kalian salah memilih ustadz. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat
Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisyah menjelaskan bahwa Ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisyah menjelaskan bahwa Ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri Ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisyah ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisyah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain, karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul
yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad. Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah
Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna.
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca,
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.